Sultan Syarif Qasim dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Panmuk Belanda mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, atau yang lebih dikenal dengan nama Siswondo Parman, lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918 dan meninggal di Lubangbuaya, Jakarta pada 1 Oktober 1965 pada saat umurnya yang ke-47 tahun. Siswondo Parman adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara. Ayahnya yang bernama Kromodi Harjo bekerja sebagai seorang pedagang. Siswondo Parman memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Sakirman, di mana nantinya ia akan menjadi seorang petinggi di Politbiro CC PKI, semacam Dewan Syuro. Siswondo Parman menyelesaikan pendidikannya di HIS atau Sekolah Dasar Belanda yang ada di Wonosobo. Kemudian melanjutkan pendidikannya di MULO atau Sekolah Menengah Pertama di Yogyakarta. Setelah menemukan waktu yang tepat, Siswondo Parman kembali melanjutkan sekolahnya di AMS. Lalu, sesuai dengan keinginan ayahnya, Siswondo Parman kemudian masuk ke Stovia atau Sekolah Tinggi Kedokteran yang ada di Jakarta. Beberapa peran utama Siswondo Parman dalam menjaga integrasi bangsa. Yang pertama, mendukung pemerintah pusat. Siswondo Parman adalah pemimpin militer yang mendukung pemerintah pusat yang sah pada era tersebut, termasuk pemerintah Republik Indonesia. Dia menegaskan kewajibannya untuk menjaga keutuhan negara Indonesia di tengah ancaman disintegrasi. Yang kedua, pemberantasan pemberontakan. Yang ketiga, pembelaan terhadap ideologi Pancasila. Dan yang keempat, kontribusi militer. Siswondo Parman juga memberikan kontribusi militernya dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945 dan pertempuran 5 hari di Jakarta pada tahun 1948. Keberaniannya dalam medan perang dapat membantu mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dengan peran pentingnya dalam menjaga keutuhan integrasi bangsa, Siswondo Parman juga membantu menjaga stabilitas Indonesia pada periode kritis tahun 1948 hingga tahun 1965. Gatot Subroto adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang perwira tinggi TNI, tetapi juga sebagai pahlawan integrasi nasional yang memiliki peran besar dalam menyatukan kembali wilayah-wilayah Indonesia setelah kemerdekaan. Lahir pada 10 Maret 1907 di Purworejo, Jawa Tengah, Gatot Subroto sejak muda sudah menunjukkan minat yang besar pada dunia militer. Beliau bergabung dengan KNIL dan mengikuti pendidikan militer di Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Gatot Subroto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat dan terus mengabdi pada negara. Peran Gatot Subroto dalam integrasi nasional yaitu penumpasan pemberontakan.
Dalam upaya penumpasan berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan, beliau berhasil memimpin operasi militer untuk menumpas pemberontakan Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gatot Subroto memiliki visi yang jauh ke depan dalam membangun kekuatan militer Indonesia. Beliau menjadi penegas terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan AKABRI pada tahun 1965. Dengan adanya AKABRI, diharapkan dapat mencetak perwira-perwira TNI yang berkualitas dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Gatot Subroto tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga pada upaya pemersatuan bangsa. Beliau selalu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Gatot Subroto meninggal dunia pada tahun 1962, namun semangat juang dan dedikasinya kepada bangsa Indonesia tetap hidup hingga kini. Beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 24 Agustus 1903. Beliau menempuh pendidikannya di Hollands Island School atau HIS di Palembang, kemudian melanjutkan pendidikannya di El Jimini Mid-Rebel School atau AMS di Yogyakarta. Beliau melanjutkan pendidikan kuliahnya di Rechts Hoge School te Batavia atau sekarang yang lebih sering dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian beliau mendapatkan gelar sebagai Master in the Reason atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman ke-6, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-9, Ketua Dewan Perancangan Nasional ke-4, Menteri Sosial dan Kebudayaan Nasional ke-15 dan Menteri Penerangan ke-14. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 pada umur ke-59 tahun. Peran beliau sebagai tokoh perubahan integrasi di Indonesia yaitu adalah beliau sebagai seorang sejarawan, budayawan, sastrawan, politikus dan ahli hukum yang sangat dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah seorang perintis puisi modern Indonesia dan sebagai pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia.